Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di video ke-27 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Aduh, aku lupa namanya siapa ya. Salam bin Abul Huqaiq. Ini adalah tokoh ke-27 kita. Salam bin Abul Huqaiq ini adalah saudara dari Kinanah bin Abul Huqaiq. Dan dia juga termasuk dari pemuka Bani Nadir yang terusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Dan Salam bin Abul Huqaiq ini juga bersama dengan Huyai bin Akhtab dan Kinanah bin Abul Huqaiq menjadi 20 utusan dari Bani Nadir yang pergi ke berbagai kabilah di bangsa Arab yang meminta mereka atau membujuk mereka untuk memerangi Rasulullah SAW, dan terkumpullah 10.000 pasukan gabungan musyrikin di Perang Khandak. Nah, itu salah satunya juga ada si Salam bin Abul Huqaiq ini. Nah, perbedaan ketiga orang ini terdapat pada salah satunya di waktu meninggalnya. Kalau Huyai bin Akhtab ini dipenggal pada waktu perang Bani Quraisyah, Kinanah bin Abul Huqaiq dipenggal pada waktu perang Khaybar. Nah, sedangkan Salam bin Abul Huqaiq ini dia tidak mati di dalam perang, tapi dia mati di dalam satuan tugas khusus oleh pasukan muslimin, dan itu terjadi seusai perang Quraisyah. Setelah kaum muslimin menyelesaikan urusan dengan Bani Quraisyah seusai perang Khandak, maka suku Khazraj itu datang meminta kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh Salam bin Abul Huqaiq. Hal ini dikarenakan pada waktu dulu Rasulullah SAW sudah memberikan kehormatan kepada suku Aus untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka suku Khazraj meminta hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin mendapatkan kehormatan dengan membunuh Salam bin Abul Huqaiq. Rasulullah SAW kemudian mengizinkan dengan syarat tidak boleh atau melarang membunuh wanita dan anak-anak. Maka diutuslah 5 orang di antara mereka yang semuanya itu berasal dari Bani Salamah dari Khazraj. Yang memimpin 5 orang sahabat ini adalah Abdullah bin Atiq radhiyallahu an. Maka berangkatlah 5 orang sahabat ini menuju ke Khaybar. Karena pada waktu itu sudah kita tahu bersama bahwa Salam bin Abul Huqaiq ini bentengnya itu sudah pindah ke Khaybar. Sesampainya di Khaybar, ada 2 riwayat yang menceritakan tentang kronologi terbunuhnya Salam bin Abul Huqaiq ini. Riwayat yang pertama adalah dari Al-Bukhari. Diceritakan bahwa ketika sampai di Khaybar, itu matahari sudah terbenam, hari sudah malam. Sehingga Abdullah bin Atiq radhiyallahu an berkata kepada rekan-rekan yang lain, kalian tunggu saja di sini. Saya ingin coba mendekati benteng, siapa tahu saya bisa mengelabui penjaga pintu sehingga saya bisa masuk ke dalam benteng. Maka berangkatlah Abdullah bin Atiq radhiyallahu an mendekat ke benteng sambil berlagak seperti orang yang ingin buang hajat. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang lain sudah pada masuk benteng. Lalu penjaga pintu ini melihat Abdullah bin Atiq radhiyallahu an, kemudian dia berkata sambil berbisik-bisik, "Wahai Abdullah, jika kau ingin masuk, maka masuklah karena saya ingin mengunci pintu benteng ini." Maka masuklah Abdullah bin Atiq radhiyallahu an ke dalam benteng. Sesampai di dalam benteng, Abdullah bin Atiq radhiyallahu an ini secara sembunyi-sembunyi pelan-pelan mendekati rumah Salam bin Abul Huqaiq. Pada waktu itu Salam bin Abul Huqaiq masih berkumpul bersama teman-temannya dalam rumahnya dia. Kurang tahu mereka sedang ngapain itu, entah main ludo, entah main cacing, kurang tahu juga. Pokoknya setelah teman-temannya ini pulang, kemudian Abdullah bin Atiq radhiyallahu an ini kemudian masuk ke dalam rumah Salam bin Abul Huqaiq, lalu mengunci semua pintu dan jendela dari rumah Salam bin Abul Huqaiq ini. Kemudian Abdullah bin Atiq radhiyallahu an membunuh Salam bin Abul Huqaiq di dalam rumahnya, kemudian menunggu sampai subuh tiba, kemudian Abdullah bin Atiq radhiyallahu an keluar dari benteng. Inilah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Ibnu Ishaq, diceritakan bahwa yang masuk ke dalam benteng adalah kelima-lima sahabat ini. Dan kelima sahabat ini juga masuk ke dalam rumah Salam bin Abul Huqaiq, kemudian membunuh dia di dalam rumahnya. Adapun yang membunuh Salam bin Abul Huqaiq adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Nah, baik riwayat 1 maupun riwayat 2, keduanya itu bercerita atau menceritakan tentang terbunuhnya Salam bin Abul Huqaiq ini. Dan dengan terbunuhnya Salam bin Abul Huqaiq ini teman-teman, berarti secara beruntun orang-orang Yahudi, pemuka-pemukanya itu hilang gitu, satu persatu. Yang pertama Bani Kainuka itu terusir dari Madinah sampai ke Syam. Kemudian yang kedua ada Ka'ab bin Al-Ashraf itu dibunuh. Kemudian Bani Quraisyah itu orang-orang dewasanya dipenggal. Kemudian Huyai bin Akhtab juga dipenggal. Kemudian sekarang itu Salam bin Abul Huqaiq. Dan nantinya itu seperti yang sudah cerita di video yang kemarin, Kinanah bin Abul Huqaiq dipenggal di perang Khaybar.
orang-orang Yahudi Madinah ini teman-teman, sebenarnya mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus seperti yang mereka baca di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka itu takut kehilangan kedudukan dunia sehingga mereka itu tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Mereka itu bahkan kalau kita bandingkan dengan orang-orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala, orang-orang Yahudi ini lebih mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu mereka sudah kenal itu. Hal ini seperti yang tertulis di dalam atau yang tercantum di dalam surah Al-An'am ayat ke-20. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Teman-teman, kalau kita baca-baca lagi dari Nabi Muhammad SAW lahir, maka kita akan temukan bahwa dua orang pertama yang mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul terakhir di akhir zaman itu adalah dua orang pendeta. Yang pertama adalah pendeta Bahira, yang kedua adalah Warakah bin Naufal, paman dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Hal ini dikarenakan segala sifat, kemudian tanda-tanda fisik, kemudian latar belakang, jalur nasab, dan segala macam tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Dari kalangan Yahudi sendiri, itu mereka mempunyai salah seorang ulama yang tersohor bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam ini pada waktu mendengar Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia langsung buru-buru cepat-cepat menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia mengajukan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini hanya bisa dipahami oleh seorang Nabi. Kemudian ketika dia mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, dia pun menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendustakan. Maka jika mereka tahu saya sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, maka jawabannya mereka pasti berdusta. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirimkan utusan kepada orang-orang Yahudi sampai ada beberapa orang Yahudi yang berkumpul atau datang menemui Rasulullah SAW. Sementara Abdullah bin Salam itu bersembunyi di dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, bertanya, bagaimanakah kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian? Kemudian mereka menjawab, sungguhnya Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami, dan dia adalah anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dan dia juga adalah orang yang paling baik di antara kami, dan merupakan anak dari orang yang paling baik di antara kami. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka lagi, bagaimana menurut kalian jika Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Kemudian mereka menjawab, itu tidak mungkin terjadi. Dan jawaban ini mereka ulang sampai 2-3 kali begitu. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dan mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sungguh dia datang dengan kebenaran. Lalu orang-orang Yahudi ini mengatakan, engkau berdusta. Kemudian mereka pun pergi. Dan begitulah teman-teman cerita tentang orang-orang Yahudi di Madinah, dalam hal ini Salam bin Abdul Huqaiq. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa besok. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.